Ini kita akan bahas dari soal nomor 1. Baik adik-adik, di sini soal berbunyi tentang bagaimana perjuangan rakyat India ya. Oke, dalam perjuangan menghadapi Inggris, Mahatma Gandhi menganjurkan rakyat India untuk tidak menggunakan kekerasan dan tidak membunuh. Ajaran ini dikenal dengan istilah bla 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 bla. Yuk, kira-kira di antara adik siapa yang tahu untuk soal nomor 1 ini? Ini soal gampang kayaknya ya. Ada yang tahu? Ahimsa, Kak. Apa? Ada yang jawab tadi? Ahimsa, A. Ahimsa, kenapa? Kenapa ahimsa? Karena ada di ajarannya. Suaranya nggak kedengaran? Karena ada di ajaran ya, Kak. Bagaimana? Ada di ajaran ya emang ahimsa. Oke, ya di sini kakak jelasin dulu ya. Jadi betul sekali berkaitan dengan ahimsa ya. Ahimsa itu kan kalau kita ketahui gerakan tanpa kekerasan ya. Gerakan tanpa kekerasan ini salah satu contohnya itu kalau kalian tahu diskriminasi ya. Diskriminasi berkaitan apa nih? Diskriminasi sosial ya. Jadi upaya yang dilakukan rakyat India waktu itu salah satunya adalah menentang keberadaan daripada orang-orang Inggris ya yang ada di India, kemudian banyak melakukan gerakan massa. Nah, di sini yang harus kita ketahui juga selain ahimsa ada 3 gerakan lainnya berkaitan dengan Santiniketan ya, Swadesi dan juga Hartal. Oke, nah bagaimana kalau kebijakan waktu itu diberikan ganjaran oleh pemerintahan Inggris? Mahatma Gandhi melalui ajarannya juga memperkenalkan ajaran-ajaran lainnya. Jadi kalau ada kekerasan dari pihak Inggris, biasanya mereka akan melakukan gerakan sosial lainnya. Nah, kalau ahimsa adalah dengan bentuk tanpa kekerasan, ya, mereka juga diajarkan oleh seorang Mahatma Gandhi seperti Santiniketan. Kalau kita ketahui, yakni upaya untuk menghapus kasta, ya. Nah, di sini kalau kita pahami kan masyarakat India identik dengan masyarakat kasta ya. Nah, ini bisa kalau kita pahami kasta yang terjadi waktu itu tidak lain bukan karena kasta berdasarkan agamanya, tapi melainkan bagaimana strata yang dibangun oleh oleh pemerintahan Inggris waktu itu. Nah, di mana Inggris sebagai penjajah menganggap dirinya lebih tinggi gitu ya. Ini Inggris. Nah, sementara rakyat India di lapisan paling bawah gitu. Nah, masyarakat India waktu itu menentang sekali keberadaan kasta yang dibangun oleh orang-orang Inggris ini. Nah, kemudian selain itu ada yang namanya juga Swadesi. Swadesi itu berkaitan dengan apa? Swadesi itu berkaitan dengan ajaran yang bagaimana Mahatma Gandhi mendorong rakyat India untuk dapat mandiri, gitu ya. Nah, selain mandiri, ajaran yang lain adalah bagaimana segala bentuk perilaku ataupun upaya yang dilakukan Inggris bisa dihentikan dengan aksi mogok massal, gitu ya. Nah, ini terkenal dengan ajaran yang namanya Hartal, gitu ya. Di sini kalau kita pahami mogok massal ini berkaitan dengan mogok di suatu wilayah ataupun bisa merata di seluruh India. Nah, tujuannya untuk menghentikan kegiatan ataupun aktivitas ekonomi. Jadi misalnya di sebuah pabrik ya, dengan adanya aksi mogok dapat melumpuhkan kegiatan ekonomi waktu itu. Nah, jadi kira-kira jawaban yang tepat itu yang mana nih? Nah, kalau tadi penjelasan temannya ada salah satunya adalah ahimsa. Ya, betul sekali. Jadi yang kalau kita pahami ya tanpa kekerasan dan tidak membunuh adalah ahimsa. Itu ya Dede ya.
Terus yang satunya nih, Satyagraha itu berkaitan dengan gerakan protes, aksi demonstrasi dan lain sebagainya. Gitu ya. Oke. Dari sini kita berlanjut ke nomor 2 ya. Sebelumnya kakak hapusin dulu ya. Nah, kira-kira di antara adik-adik yang mau ditanyakan untuk soal nomor 1 ini? Nggak ada ya? Ini soalnya gampang lah. Karena anak IPS pasti pada bisa nih kalau untuk nanti UTBK, ya kan? Insya Allah. Amin. Oke, kita lihat nomor 2. Nomor 2 berbunyi tentang heuristik adalah salah satu langkah dalam metode sejarah yang bentuk kegiatannya berupa berupa titik-titik. Yang A, perbandingan sumber sejarah. B, pemilahan sumber sejarah. C, penelusuran sumber sejarah. Yang D, penafsiran terhadap fakta sejarah. Dan yang E adalah penulisan kembali peristiwa sejarah. Kira-kira jawaban yang lebih tepat nih apa nih kira-kira adik-adik? Ayo, ada yang bisa bantu kakak untuk menjawab soal nomor 2 ini? Penelusuran ya? Apa? Apa deh? Penelusuran. Penelusuran kembali peristiwa sejarah atau sumber sejarah? Ayo. Yang C nggak sih? Yang C. Oke. Sebelumnya kakak jelaskan dulu ya. Heuristik. Nah, di sini yang kita pahami heuristik itu kan berasal dari kata eureka, ya. Eureka ini mengartikan bahwasannya harus bisa memecahkan masalah, gitu ya, dari bahasa Yunani yang artinya memecahkan, ya. Memecahkan. Kata memecahkan di sini yang kemudian dipahami sebagai sebuah mencari temu, ya, mencari dan menemukan, ya, menemukan. Nah, secara simpel kita sepakati di sini mencari temukan ini adalah sebuah penelusuran, gitu ya. Nah, penelusuran ini kira-kira di antara C dan E mana yang lebih tepat? Tadi temennya sudah jawab yang C. Ya, kalau kakak juga sama ataupun sepakat, jawaban yang tepat adalah berkaitan dengan penelusuran sumber sejarah. Kenapa demikian? Ya, kalau kita ketahui penelusuran sumber sejarah ini menjadi salah satu bagian terpenting daripada heuristik, ya. Jadi bagaimana upaya mencari temukan. Prosesnya kalau dari data itu, kalian pernah belajar kan tentang penelitian sosial, ya, ataupun penelitian lain sebagainya. Berdasarkan datanya, heuristik penelitian sejarah termasuk dalam penelitian kualitatif, ya. Bagaimana deskripsi yang dibangun itu dicari temukan dari berbagai deskripsi lainnya, ya. Jadi dari berbagai sumber-sumber sejarah nanti akan diketahui ternyata jawaban daripada sejarah masa lampau A, B, dan C itu bisa ditemukan melalui proses heuristik ini. Oke. Nah, Kak, kalau selain heuristik ada apa lagi, Kak, di dalam penelitian sejarah? Salah satunya adalah historiografi. Nah, perbedaan yang kalau kita pahami ini, kenapa kakak menunjukkan istilah yang berbeda daripada heuristik? Ada historiografi. Terkadang adik-adik banyak yang tergantikan, ya, seringkali ketukar gitu. Bahasanya seringkali ketukar antara heuristik dengan historiografi. Padahal dari kata yang disebutkan saja imbuhan katanya sudah berbeda, tapi penempatannya seringkali berbeda. Nah, kalau heuristik intinya adalah mencari temukan ataupun sebuah penelusuran. Nah, kalau misalnya historiografi itu berkaitan dengan penulisan kembali, ya, sebuah sejarah. Nah, jadi kalau dibilang perbedaan jelas berbeda. Kalau heuristik menemukan, kalau historiografi sudah menuliskan kembali. Gitu ya. Oke.
Jawabannya kira-kira apa nih untuk ini? Untuk soal nomor 2. Ya, jawabannya yang C. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini kakak belum sempat pindahin ke PowerPoint, jadi pakai pakai screenshot aja ya, jadi nggak bisa maksimal nih. Kalau pakai PowerPoint biasanya enak, tulisannya nggak terlalu tebal. Di sini tebal sekali. Oke, kalau nggak ada kita berlanjut ya ke nomor 3. Ya, jadi nomor 3 ini bunyinya, Belanda kembali berkuasa atas wilayah Indonesia akibat kesulitan ekonomi. Belanda di bawah Van den Bosch ya memprakarsai sebuah sistem baru dalam bentuk pelaksanaan. Kira-kira jawabannya yang mana yang tepat? Yang A, monopoli perdagangan, B, pembentukan VOC, C, pembayaran pajak tanah, D, politik pintu terbuka, atau yang E, sistem tanam paksa. Ayo adik-adik, mana yang lebih tepat? Soal nomor 3. Yang E. Apa jawabannya? Tulisan di layar kalian kelihatan kan ya? Wordnya kelihatan kan ya? Halo? Kelihatan. Kelihatan ya? Nomor 3 kira-kira apa jawabannya? Apa? Sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa. Ya, kalau kakak juga sepakat kenapa sistem tanam paksa. Kita ketahui waktu itu Belanda ya. Belanda itu kan sempat dijajah yang namanya Prancis ya. Betul ya? Dijajah oleh Prancis yang kemudian sebelum kedatangan Van den Bosch ini, Belanda kalau kita ketahui di bawah pengaruh Prancis mau tidak mau harta kekayaannya pun dikeruk oleh Prancis. Nah, kedatangan Van den Bosch ke Indonesia waktu itu tidak lain untuk mengeruk hasil bumi. Nah, makanya kita ketahui salah satu tujuan Belanda datang kembali ke Indonesia melalui Van den Bosch adalah untuk memperkaya diri melalui sumber daya alam Indonesia. Nah, kita ketahui istilah yang sering dipopulerkan adalah cultural still seal gitu ya, atau tanam paksa. Nah, melalui tanam paksa ini mulanya hanya 20% daripada luas wilayah petani yang dipaksakan untuk ditanami tanaman komoditas ya. Tapi nyatanya banyak di antara petani yang mengalami kesulitan seperti gagal panen ya. Kemudian harus juga menyertakan serahan wajib kepada Belanda dan lain sebagainya, yang ternyata berdampak signifikan bagi masyarakat Indonesia waktu itu, makin terjerumus dan lain sebagainya. Nah, kegagalan cultural still seal ini kemudian digantikan dengan yang namanya Undang-Undang Agraria. Oke, jadi untuk nomor 3 ini jawaban yang tepat adalah yang sistem tanam paksa. Gitu ya, adik-adik ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan adik-adik? Gak ada? Kalau nggak ada kita berlanjut ya. Oke, nah di nomor